Ya, baik. Nah, Progress. jadi di sini anak-anak ya ternyata kalau dalam waktu 6 detik ya dia menempuh jarak 24 ya. Kalau ini separuhnya 3 dia menempuh jarak 12. Coba kita lihat kecepatannya. Berapa kecepatannya baca anak? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu Waktu ya. Nah, berarti berapa T sama kecepatannya? dengan S per T. Berarti misalkan kita lihat titik di sini, ya, maka titik di sini 24. 24/6 ya. Berapa? 6, iya. Eh, 4. 4. Kalau di titik yang ini misalkan ya, nah itu berapa per berapa? 12 12 per per 12 per 3. 3. Berapa? 4. 4. Ternyata kecepatannya selalu 4. 4. Ya, berarti dia namanya kecepatan apa, Nana? tetap Pengukuran. Berarti GLB apa GLB. GLBB ini? GLB. GLB ya. GLB. Nah, GLB. Nah, yang C percepatannya adalah 0, betul apa enggak? Hmm. Tidak. Enggak. Salah. Tidak. Jawabannya adalah iya. Oh. Kenapa? Apa itu percepatan? Oh. Ini cara tanya ya. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan. Nah, atau A ya, akselerasi itu. Siapa yang punya akselerasi itu? GLB apa GLBP? Dimiliki oleh siapa? GLBP. GLB. Kalau GLB A-nya berapa nilainya? Nilainya 0. Oh. Oke, ada pertanyaan? Tidak. 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 Baik, berikutnya. Tidak. Mm-mm. Setelah 7 sekon ya, perpindahannya adalah 28 meter. Iya. Kok bisa? Dari mana tahunya? Kan. Hah? Gimana? Tidak. Kan kecepatannya kan Tidak. 4. Kecepatannya kan 4 4. ya? Iya. 4 Kecepatannya kan dikali 4. 7. Berarti S-nya ketika 7 second berarti S sama dengan V kali T ya, berarti 4 dikali 7 berapa? 28. 28. Betul ya? Berarti iya. Betul. Maka untuk jawaban ini soalnya, maka jawabannya yang mana? B. Yang B, yang tidak ya. Begitu. Ya, bagaimana IPA? Cukup susah apa cukup rumit? Rumit. Ya, Mudah. sama saja susah dan rumit itu ya. Lumayan. Nah, jadi ini yang dibutuhkan adalah kemampuan kita dalam yang namanya menganalisis ya. Jadi menganalisis sebuah permasalahan. Jadi dari teori yang ada tadi, teorinya kan kelihatannya gampang-gampang ya. Ternyata ketika dituangkan di dalam sebuah soal, kita harus benar-benar menelitinya ya. Jadi harus Sangat menganalisisnya. Jadi harus teliti ya. Coba ini laki seperti ini, membaca grafik. Nah, ini hubungannya adalah waktu dan kecepatan. Kalau tadi grafiknya hubungannya antara jarak dengan waktu ya, beda ya. Kalau yang ini hubungannya antara waktu dan kecepatan. Ya, yang ditanyakan pernyataan yang benar sekarang ya. Oh. Kira-kira yang mana yang benar? Yang A benar apa salah? Jenis gerakannya tidak pernah GLBB. Salah. Salah, kenapa? Karena itu GLB lurus. Ya, antara Ukuran. waktu berapa dan berapa? Antara T bernilai sama dengan 20 sampai T bernilai 60 ya. 60. Nah, 60 itu Iya. adalah GLB karena kecepatan yang ini adalah kecepatan yang tetap. Nah, berarti salah. Yang B. Salah.
Benda mengalami GLBB dipercepat pada detik ke-60. Detik ke-60 itu mengalami GLBB dipercepat apa diperlambat? Diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena grafiknya semakin Karena menurun. grafiknya semakin turun. Ya, grafiknya semakin turun sampai nanti 0 artinya berhenti. Berarti kemungkinan ini ada pengereman ya. Berarti kalau pengereman adalah diperlambat. Berarti yang mana? Berarti yang B benar apa salah? Benda mengalami Salah. GLBB dipercepat pada detik 60. Salah ya? Salah. Yang C, benda mengalami GLBB diperlambat pada detik 80. Betul. Salah juga. Salah. Betul. Detik 80 itu terjadi apa detik 80? Detik 80 berhenti ya. Oh Tidak iya, berhenti mengalami ya. GLBB atau GLB. Berhenti itu. Nah, berarti jawabannya Dia. D ya, karena mengalami GLB selama 40 detik. Betul enggak? Betul. Iya, lah ini betul, antara betul, betul. 20 ke 60 kan, ini ada 40 detik. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak. Bisa? Ya. Bisa. Bisa. Insya Bismillah. Allah. Soalnya seperti itu loh ya soalnya lah. Hati-hati ya. Hati-hati dengan soal Lagi. kecepatan. Lagi. Wah, ini sekarang agak berhitung ini. Adi dan Budi berjalan kaki, saling mendatangi dari tempat yang berbeda. Ingat, saling mendatangi. Berarti ada dua kecepatan ya. Nah, ini Adi, ini Budi. Say hello, halo, gitu kan ya. Saling mendekati. Adi berjalan dengan kecepatan berapa itu? 0,8 meter per second. Sedangkan Budi itu juga melaju dengan kecepatan 1,2 meter per second. Ya. Kemudian pada pukul 9.25 jarak mereka adalah 1,44 km. Mayeza jangan cara coret. Nah, pertanyaannya, maka mereka berpapasan pukul berapa? Gimana nih caranya? Ya, coba dicari dulu. Oke. Menit. Gimana ini? Berarti Ya, coba saya beri petunjuk. Nanti S Adi dan S Budi harus 144 km. oh Kalau dijumlah. Kira-kira nanti mereka ketika datangi bersamaan, mereka akan lebih cepat bertemu apa lebih lambat bertemu ketika saling mendatangi? Lebih lambat. Saling Lebih mendatangi lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti nanti kecepatan 1 dan kecepatan 2 bisa dijumlah. Kenapa? Karena mereka saling mendekati.
Gitu. Jadi ini ada V Adi, ada V Budi. Saling mendekati. Gimana berarti? Ya, jadi nanti gimana caranya? Maka kita harus mencari jaraknya ya. Jaraknya mereka berdua ya. Jadi S total itu harus apa? S Adi atau jarak yang ditempuh oleh Adi ditambah jarak yang ditempuh oleh Budi. Di. Nah, sekarang totalnya berapa jaraknya itu? 2, 2, 2, 2. 1,44 1,44 kilometer. kilometer loh ya. Berarti jadikan ke meter itu berapa, Nak? Karena ini kan mintanya meter ya. Kalikan berapa? 3.600. Nah, kan ini kan kalau kalikan 1000 ya. Kalikan 1000 berarti 400 meter. 1440 meter. Nah, ya, kan komanya pindah 3 ini ya. Sehingga S total 1440 itu sama dengan SAD tambah dengan S Budi. Maka nanti SAD-nya itu rumusnya apa? S itu P Adi kali T atau kali waktu ya. Karena mereka waktunya saling bersamaan, maka T-nya itu sama. Maka nanti V Budi juga dikalikan waktu tempuhnya. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi 1440 itu nanti VA-nya kamu ganti dengan berapa itu? 0,8 dikali T 0,8. berarti 0,8 T ditambah VB-nya adalah 1,2 1,2 T. kali T berarti 1,2 T ya. Bisa enggak ini dijumlahkan ini? 0,8 Bisa. ditambah 1,2. Bisa ya? Kalau 2 dijumlahkan T. berapa? 2 T. Berarti 2T sama dengan 1440. 40. Ya. Ya. Nah, berarti T-nya berapa? 720. Berapa? 720. 720. 20. Betul? Iya. 720 ya. Oke, itu dalam satuan apa, anak-anak? Dalam Meter. satuan? No, bukan Meter sih. Ini kan second. meter per second. Berarti satuannya apa? Detik anunya, waktunya. Oh iya. Berarti ini Second. second. Second itu detik anak-anak ya. Nah, berarti kita ubah dalam apa ini sekarang? 720 detik. Kita ubah dalam satuan apa enaknya? Menit ya. Menit apa jam? Menit. Menit. Dibagi berapa? 60. 60 ya. 12. Coret-coret. Berapa? 12. 12 menit. Nah, berarti mereka akan berpapasan pukul berapa berarti? Pukul 9.25 tambah 12. 12. Berapa? 0937. 0937. Berarti jawabannya yang mana? B. B. Wah, susah ya? Bisa ya? Lumayan. Paham apa Bisa. enggak? Mungkin perlu diulang apa enggak? Enggak. Enggak ya? Nah, nanti perlu Udah. kita coba lagi ya di rumah untuk melatih lagi. Jadi nanti soalnya tadi bisa di print mungkin bisa dikerjakan ulang. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 8. Nomor 7. Waduh, susah lagi nih. Pada jam, tapi enak ya tantangan ini ya. Pada jam 6, seorang pengendara sepeda berjalan dari titik A ke titik B. Pada saat yang bersamaan, pengendara sepeda lain berjalan dari titik B ke titik A. Wah, berarti mirip ya ini ya. Mirip. Mereka berjalan dengan kecepatan tetap melalui rute yang sama. Pengendara pertama tiba di titik B pada pukul 9, sementara pengendara kedua tiba di titik A pukul 9.45. Pertanyaannya, pada jam berapa mereka saling berpapasan satu dengan yang lainnya? Astagfirullah.
Gimana cara ngitungnya? Saya gambar ya. Mungkin ini kan ada bendera sepeda ya. Gimana gambar sepeda ini? Ya, pelajarannya pelajaran gambar sepeda. Sepedanya kok gini. Ya, ini sepeda dari titik A, dia akan ke titik B ya. Lalu ada orang yang juga bersepeda dari titik B menuju ke titik A ya. Nah, ini. Jadi A mau ke B, yang B mau Mau ke ke A. A. Nah, gini anak-anak ya. Oke. Nah, pada saat jam 6, sekarang pengendara sepeda berjalan. Nah, ini jam 6 ini, jam 6 ini. Pada saat yang bersamaan, berarti sama ya, berangkatnya sama-sama pukul 6. Mereka berjalan dengan kecepatan yang tetap, rute yang sama. Pengendara pertama tiba pada B pukul 9 ya. Jadi nanti ini tibanya pukul 09.0. Berapa jam anak? 3 jam. 3 jam ya. 3 jam. Nah, terus sementara pengendara kedua tiba di titik A pada pukul 9.45. Berarti lebih lambat apa lebih cepat? Lebih lambat. Lebih lambat. Pertanyaannya, pada jam berapa mereka saling berpapasan satu dengan yang lainnya gitu. Aduh, Wah, Gimana caranya? menarik. Oke, caranya gimana? Bentar, untuk rahasia Anda agak noise ya. kan mikir tak apa ini loh. Ya, gimana? Semua mau pianta. Akan susah? Susah. Oh, susah. Bisa kita buat dengan tabel enggak kira-kira ini? Bisa Bisa. Ini ya, ini kan 3 jam ya. Ini 3 jam. Kalau yang di bawah ini berapa jam ini? 3 3 jam. jam 45 menit. Jam 45 menit ya. Baik anak-anak. Jadi nanti kita bisa lihat misalkan misalkan 3 jam itu kita bagi menjadi beberapa menit. Misalkan kita bagi jadi 15 menit anak-anak ya. Jadi 15 menit itu jadi berapa bagian? Jadi berapa bagian? 12. Kalau kita bagi 15 ya, berapa bagian? 12 ya, 12. yaitu 4 dikali dengan 3, 12 bagian ya, 12 bagian. Ya, oke. Kemudian kalau yang 3 jam 45 ini ada berapa bagian? Berarti 3, 12 ditambah 3, berapa? Berapa? 15. 15 bagian. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung ini anak apa KPK dari 12 dan 15. Lima, 60 ya. 4 kali. Ya, 60. 60. Oke. Ya. 60. Jadi kita bisa buat ininya, tabelnya. Ya. Jadi ini A, ini B. Oke. Misalkan tanpa membuat ini, misalkan 15 menit pertama, Nana. 15 menit pertama. Ini ya, 15 menit pertama.
A menempuh berapa bagian? 1. Menempuh satu Iya. bagian. B-nya menempuh berapa 1. bagian? Setengah. 1 juga. Tapi 1 dari 15 ya. Oh, Mm-mm. Berarti ini agar jadi 60, ini kita kalikan berapa, Nana? Kita kalikan kali dengan 4. 4. Ini agar jadi 60 kita kalikan dengan berapa? 5. 5. Ya, jadi ini 1 bernilai 5, yang ini satunya bernilai 4. Ada pertanyaan? Tidak. Enggak ya? Enggak. Berarti di sini Tidak. setiap 15 menit ya. Ini 1, ini kita anggap sebagai 5. Yang B, 1 bagiannya berapa tadi? 4. 1 kita anggap sebagai 4. Nah, ini kita jumlah terus sampai menemukan berapa? Sampai menemukan kalau dijumlah kan 9. Sampai menemukan kalau dijumlah adalah 60. Karena KPK 12 dan 15 adalah 60 bagian. 60. Nah, oke, kita lanjut. Berarti kita tambah terus ya. Tambah 15 menit berikutnya. Berarti ini jadi berapa? 20. Ini 18. Ini akan jadi 10. 10. Di sini akan jadi 8. Totalnya adalah 18. 2, 7, 3, 6, 5. Terus ini berapa? 15. 12. 12. Berapa? 27. 27. Terus 6. 20. ini berapa? 15 menit 20, kemudian 15, 20 dan 16. 16. Berapa? 36. 36. Kalau kita teruskan gimana? 40? 42, 2. 42. 48, 5, 4, 60. 48. Nah, ini 9, 18, 27, 36. Berikutnya? 36, 42, 48. Loh, masa 42, 36. 45. 45. Oh iya, 45. Terus 54. 54. 60. Berapa? 54 mendekati ya. Ya, 54 kan mendekati. Iya. 15. Oke, berarti sudah berapa kali 15 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 15. Berarti berapa 6 kali 15 itu? 90. 90 ya. Maka sekitar 90 menit mereka sudah mendekatinya. Ya. Berarti 90 kita jumlahkan dengan waktunya berapa itu? 0,9 ya awalnya ya. 0,9 awalnya. Kita jumlahkan 740, dengan Pak. 740. dengan 90 menit itu berapa jam, anak-anak? 1 jam 30. 1 jam 30 ya. Berarti berapa itu? Yang mana aja. Bukannya dikurang. Oh, dikurangi ya. Oh, sorry. Iya, 6 ya, 6, dikurang. 6. Enggak, tambah 6 ya. Bentar. Oh, Mereka 6. kan 6. Mereka kan bersama-sama jam 6 itu. Maka tambah 1 jam 30 menjadi 7.30. 7.30. Yang benar aja. Ya, tapi 7.30 itu dia itu belum sampai loh ya. Berarti kita tambah lagi yang mendekatinya adalah 7.40. 7.40. Berarti jawabannya adalah yang B. B. Ini kalau dibuat kotak-kotak ya. Ada rumusnya sebenarnya, cuma kan kita cari yang gampang dulu ya. Gitu. Oke, enggak apa-apa. Agak susah ya. Kita cari yang gampang. Apa ini? Oh. Ini jarak gunung dari pesawat dapat diukur dengan memancarkan. Kalau ini pernah keluar soalnya di soal tingkat provinsi anak-anak ya. Jarak gunung dari pesawat dapat diukur dengan memancarkan gelombang ultrasonik. Tahu ya gelombang ultrasonik ya? Tahu. Gelombang ultrasonik itu adalah gelombang yang sering digunakan di dalam radar. Tahu radar ya? Tahu. Kemudian sebuah pesawat memancarkan gelombang ultrasonik dan menerimanya 2 detik kemudian.
Pada saat itu cepat rambat gelombang ultrasonik di udara adalah 400 meter per detik. Jika di depan pesawat hanya ada gunung, maka jarak ke pesawat itu adalah titik-titik. Jadi ini ada pesawat. Ya, ini ada gunung, ya. Lalu dia memancarkan apa, anak? Gelombang ultrasonik. Berarti dia harus bagaimana ini gelombangnya? Kembalilah Mantul. lagi. Iya. Artinya di sini jaraknya itu bolak-balik. 200. Balik. Nah, ya. Maka jarak tempuh gelombang berapa? 800 kalau nggak 200. Ya, berarti kecepatan dikali waktu. Berapa? 400 dikali 2. Ya, berapa? Oh, 800. 800 meter ya. Tapi apakah itu adalah jarak pesawat ke gunung? Iya. Oh, Iya. enggak. Oh, enggak. Kenapa? Karena itu gelombangnya menempuh 2 kali perjalanan, yaitu berangkat dan kembali lagi sampai diterima lagi oleh pesawat. Iya. Ya enggak? Berarti pesawat ke gunung berapa berarti? 800 kali Yaitu 2. S gelombang diapakan? Dibagi 2. Berarti 800 Itu. dibagi 2. Berapa jawabannya? 400. 400 meter. Gitu. Ya, karena kan ini jarak tempuh gelombangnya kan bolak-balik gitu kan ya. Oh iya iya. Atau kalau langsung berarti ya, ini kalau langsung saya pakai warna lain. Kalau langsung berarti S pesawat dan gunung itu berarti sama dengan langsung aja V dikali T dibagi 2 ya. Maka 400 dikali 2 per 2, coret-coret jawabannya adalah 400 meter. Ini cara yang lain ya. Dan ini berlaku untuk sonar biasanya yang ada di ini ya, di kapal laut itu juga memiliki cara kerja yang sama, yaitu menggunakan bunyi ultrasonik yang mereka berbolak-balik. Oke, karena waktunya sudah habis anak-anak. Jam 8 lebih ya. Kita akan akhiri. Ada kuisis apa enggak? Ada. Ada. Mau kuisis? Mau. Oke, kita kuisis ya. Setelah ini kita akhiri, kita akan langsung ke kuisis. Silakan lihat di grupnya ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.